Selamat pagi semuanya. Memperkenalkan kami kelompok 1. Dan hari ini kami akan mempresentasikan topik kita, yaitu Pancasila di era digital, tantangan dan solusi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Victoria. Nama saya Meg. Nama saya dan nama saya Wahyu. Oke, pertama-tama kami akan mulai dengan memperkenalkan dampak positif teknologi terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi karena adanya perkembangan teknologi di era digital sekarang, itu akan memberikan dampak-dampak bagi penggunanya masing-masing, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Terutama nilai-nilai Pancasila yang masih berusaha diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sampai saat ini. Jadi contoh dampak positifnya adalah kita bisa dengan cepat menerima informasi yang ada di seluruh dunia. Jadi dengan kita hanya membuka HP kita dan membuka Google, kita bisa tahu tentang informasi yang ada di seluruh dunia. Mau itu tentang bencana alam, video pembunuhan, video tentang demokrasi dan yang lain-lain. Lalu dampak positifnya adalah kita bisa berkomunikasi dengan orang jarak jauh dengan satu waktu yang cepat. Kalau tidak ada teknologi, kita hanya bisa menggunakan surat untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh, dan itu akan memerlukan waktu yang lama. Lalu ada juga majunya perkembangan dunia medis. Jadi dengan adanya dunia medis ini, kita bisa dengan cepat memberikan pengobatan yang cepat kepada orang-orang dan melakukannya, dan orang bisa disembuhkan dengan cepat. Oke. Kita memasuki peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Pertama-tama teman-teman, mari kita membuka mata kita melihat Indonesia ini. Berapa banyak pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Juta-juta, bahkan ratus-ratus juta. Tapi marilah kita lihat sekeliling kita sendiri. Berapa banyak pemuda yang masih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya masing-masing? Ketuhanan, adab, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sudah sangat susah mencari orang yang masih menerapkan 5 nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan kita bermasyarakat. Padahal pemuda dan generasi muda adalah kunci utama untuk menuju pembangunan, keberlanjutan, dan masa depan negara kita Indonesia. Jika kita mau memasuki Indonesia emas, tetapi pemuda-pemudi dan generasi muda kita tidak menanamkan nilai-nilai moral Pancasila, kita pasti tidak akan masuk kepada Indonesia emas. Tentu ada cara supaya kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Secara simpel kita bisa melihat bahwa kita ke Dharma Yuda sekolah dari jam 7.30 sampai jam 3.30. Cara simpel, umat Islam menjalankan ibadah sholat, ketuhanan, senyum sapa salam, nyapa guru, teman, segala macam, tidak berkata kotor, adab. Tidak sulit untuk melakukannya. Kita juga di rumah menggunakan gadget, HP, laptop, PC. Luangkanlah waktu semenit 2 menit untuk membuka website yang bermoral dan mempunyai nilai-nilai Pancasila. Jika kita tidak bisa hanya melakukan itu saja, bagaimana nasib negara kita dan bagaimana keberlangsungan hidup kita di Indonesia ini? Karena apa yang kita lakukan itu untuk kita, dari kita, dan untuk Indonesia. Selanjutnya adalah strategi untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Nah, pada masa sekarang, generasi muda telah mengalami atau memiliki kemudahan dalam mengakses media digital. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan media sosial atau sosial media. Oleh karena itu, media sosial telah menjadi salah satu sarana yang penting atau bisa dibilangkan sarana utama yang digunakan oleh generasi muda untuk komunikasi, untuk
membentuk opini-opini mereka untuk berdiskusi dan lain-lain. Dan oleh karena itu, media sosial telah membawa dampak-dampak yang besar terhadap generasi muda. Dan oleh karena fakta ini, kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dengan cara membuat konten-konten yang akan dikonsumsi oleh generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Seperti contohnya membuat konten tentang gotong royong atau membuat konten tentang donasi kepada yang membutuhkannya. Itu semua ide konten yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Dan konten ini juga harus kayak menarik supaya generasi muda tersebut bisa jadi inspirasi terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila ini yang nyata. Dan mereka akan menjadi terinspirasi dan mau mencontohkan tindakan tersebut karena mereka percaya bahwa mereka bisa juga menerapkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila tersebut jika melihat konten di media sosial. Terima kasih. Terakhir adalah kesimpulan dari yang kami sudah bahas tadi. Jadi perkembangan teknologi dan dunia media sosial berperan sangat memiliki banyak dampak bagi generasi muda sekarang. Dampak tersebut dapat bersifat positif seperti generasi muda dapat mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan dan ingin mereka ketahui dengan mudah. Tapi ada juga dampak-dampak yang bersifat negatif seperti banyaknya disinformasi yang ada di internet sehingga dapat terjadi perpecahan dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda sebagai pengiring perkembangan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di dunia digital yang masih memiliki banyak disinformasi yang dapat menghambat perkembangan bangsa Indonesia yang lalu akan bertentangan dengan cita-cita negara Indonesia. Jadi, generasi muda bisa memperwujudkan perannya sebagai penerus bangsa dan menjaga nilai-nilai Pancasila di dunia digital melalui media sosial yang harusnya dipenuhi dengan konten-konten yang positif, bukan melawannya dengan konten-konten yang negatif yang dapat menghancurkan kesatuan Indonesia. Generasi muda dapat mulai membuat postingan yang dapat memberi pengembangan bagi pemikiran masyarakat Indonesia agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada dunia yang sedang mengalami era digital sekarang. Ya, kami sampaikan, kami kelompok 1 mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan kalimat. Terima kasih.